Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada video pembelajaran sejarah kelas 10 semester 1. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan historiografi di Indonesia. Apa itu historiografi? Dan bagaimana perkembangan historiografi dalam sejarah? Semua jawaban dari pertanyaan itu akan kita pelajari dalam video kali ini. Pertama, apa itu historiografi? Historiografi adalah bentuk publikasi, baik dalam bentuk tulisan maupun lisan, mengenai peristiwa atau kombinasi peristiwa-peristiwa di masa lampau. Jadi, historiografi adalah suatu penulisan yang dipublikasikan atau yang ditulis mengenai peristiwa di masa lalu. Historiografi ini di dalam metode penelitian sejarah terdapat pada metode yang terakhir atau tahapan yang terakhir, yaitu penulisan sejarah. Nah, bagaimana perkembangan penulisan sejarah itu? Nah, perkembangan historiografi di Indonesia ini mengalami perubahan. Perubahan itu bisa kita lihat dalam bentuk tulisannya. Jadi penulisan sejarah itu dari dulu hingga saat ini di Indonesia khususnya itu sering mengalami perubahan atau corak ceritanya itu mengalami perubahan. Apa yang berubah yaitu bentuk tulisannya. Bukan tulisan dulu pakai bahasa Jawa, sekarang pakai bahasa Indonesia, bukan, tetapi bentuk tulisannya, bentuk ceritanya, apa yang diceritakan itu yang mengalami perubahan. Nah, apa yang menyebabkan terjadinya perubahan ini? Karena adanya jiwa zaman. Jadi masing-masing zaman itu ternyata mempengaruhi bentuk tulisan sejarah di masing-masing zaman. Nah, di historiografi di Indonesia ini terbagi menjadi 4 historiografi, 4 babak historiografi. Pertama adalah historiografi tradisional, kedua adalah historiografi kolonial, ketiga adalah historiografi nasional, dan yang terakhir adalah historiografi modern. Kesemua bentuk historiografi ini dipengaruhi oleh perkembangan zamannya. Tradisional itu berkembang ketika masa Nusantara masih berbentuk kerajaan. Kemudian historiografi kolonial ini berkembang pada masa penjajahan Belanda atau kolonial. Kemudian historiografi nasional ini berkembang setelah Indonesia mengalami atau setelah kemerdekaan. Sedangkan historiografi modern ini berkembang setelah Indonesia menyelenggarakan seminar Kongres Nasional Indonesia yang pertama. Nah, kita akan membahas satu persatu dalam video kali ini. Yang pertama adalah historiografi tradisional. Historiografi tradisional adalah sebuah ekspresi budaya dari usaha merekam masa lalu yang dilakukan masyarakat guna kepentingannya. Jadi tradisional, historiografi tradisional dari orang pada masa itu, pada masa zaman kerajaan, itu dia mengekspresikan itu meluapkan apa yang dia lihat, yang dia rasakan, yang dia rekam, yang dia alami, itu dalam bentuk semua karya. Nah, tujuannya apa? Untuk kepentingan masyarakat itu. Jadi orang dulu menulis ya untuk kepentingan mereka. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari historiografi tradisional. Nah, apa ciri-ciri dari historiografi tradisional? Pertama adalah istana sentris. Segala sesuatu dipusatkan pada raja atau keluarga raja. Jadi ini salah satu ciri khas historiografi tradisional. Pada zaman kerajaan-kerajaan itu disusun. Jadi ciri khas tulisan sejarah pada masa itu
rata-rata itu hanya menceritakan kehidupan raja, kehidupan para bangsawan. Contohnya apa? Negara Kertagama. Di dalam negara Kertagama itu isinya apa ya? Isinya menceritakan Prabu Hanyamuruk, isinya susila kerajaan. Tidak ada yang menceritakan rakyat biasa, itu tidak ada. Semua berpusat pada raja. Jadi itu artinya istana sentris atau berpusat pada raja. Yang kedua adalah feodalis aristokratis. Yang dibicarakan hanya kehidupan bangsawan. Jadi feodalis aristokratis itu, feodal itu artinya bangsawan tradisional, aristokratis itu bangsawan. Jadi semua kehidupan yang dibicarakan dalam cerita di masa lampau itu rata-rata memang berputar pada kehidupan para raja dan para bangsawan. Seperti hanya negara Kertagama, kitab Sutasoma, itu semua menceritakan mengenai itu. Seperti Babat Tanah Jawa, mereka hanya menceritakan kehidupan para raja. Kemudian religio magis, artinya adalah dihubungkan dengan hal-hal yang gaib. Jadi dalam penggambaran ceritanya di masa lalu itu rata-rata mereka menggambarkan hal-hal yang gaib yang tidak bisa dibuktikan atau dipakai dengan nalar. Seperti dalam negara Kertagama diceritakan bahwa Ken Arok itu merupakan seorang anak dewa. Kemudian dia terlahir dari batok kelapa. Itu kan tidak mungkin, tidak bisa dipikir secara magis atau biasanya hal-hal yang bersifat gaib. Atau cerita ketika Raja Erlangga membelah dua kerajaannya, Panjalu dan Jenggala dan Panjalu, itu dengan cara dia menyuruh Empu Barada untuk terbang, kemudian membelah kerajaan Erlangga menjadi dua. Ini kan tidak mungkin manusia bisa terbang. Nah, itu sesuatu, biasanya cerita-ceritanya itu mengandung religio magis. Kemudian yang keempat adalah tidak membedakan hal-hal yang khayal dan hal-hal yang tidak nyata. Jadi dalam cerita itu tidak membedakan ini asli atau ini bersifat imajinasi atau ini nyata atau tidak, itu tidak dibedakan, semua diceritakan sama dan diibaratkan itu kenyataan, seperti kenyataan. Itu adalah ciri-ciri dari historiografi tradisional. Kemudian ciri yang kelima adalah penulisan sejarah tradisional untuk meninggikan kedudukan raja. Jadi biasanya penulisan sejarah di masa lalu itu digunakan untuk memperkuat, melegitimasi, mengesahkan kedudukan raja, bahwa raja ini sah, dia ingin menduduki singgasananya itu sah karena dia merupakan keturunan dewa atau keturunan raja-raja terbesar di masa lampau. Jadi itu untuk melegitimasi. Contohnya dalam Babat Tanah Jawi, pada waktu itu Sultan Agung ingin menguatkan kedudukannya sebagai raja, bahwa dia itu keturunan dari para raja, sehingga dia sah untuk meneruskan atau memimpin masyarakat desa untuk legitimasi. Lalu Sultan Agung dia menasbiskan dia merupakan keturunan dari Prabu Brawijaya kelima, kemudian menurun ke Raden Patah, dan menurunkan sampai ke beliau. Nah, biasanya itu digunakan untuk melegitimasi, menguatkan jati diri di dalam masyarakat bahwa benar-benar Sultan Agung ini dulunya keturunan raja, makanya pantas untuk jadi raja. Kemudian yang keenam adalah bersifat regiosentris atau kedaerahan. Ya, biasanya cerita-cerita itu hanya menceritakan bersifat lokalitas, lokal, daerah, tidak seluruh daerah. Misalnya Babat Tanah Jawa, ya berarti yang diceritakan hanya Tanah Jawa. Tanah Sumatera, Tanah Anu tidak akan diceritakan. Babat Sumeneb, Babat Ponorogo, itu semuanya hanya menceritakan lokalitas. Babat Sumeneb itu juga menceritakan lokalitas.
Kemudian raja ini dianggap keturunan para dewa, ada memiliki kekuatan gaib. Jadi raja pada masa itu diceritakan itu sebagai keturunan dewa atau kadang dia memiliki kekuatan yang sangat sakti. Nah, contoh historiografi tradisional itu kalau di Jawa ada babat tanah Jawa, kemudian ada babat Diponegoro. Sedangkan di luar Jawa contohnya di Aceh itu ada perang Sabi, kayak perang Sabi. Ini buku ini sangat legendaris sekali ya. Ini sampai orang Belanda sampai takut sama kayak perang Sabi ini. Karena buku ini atau hikayat ini mengobarkan semangat warga Aceh pada masa penjajahan kolonial untuk melawan Belanda melalui hanya membacakan hikayat perang Sabi. Nah, kalau hikayat memang terkenal di daerah-daerah Melayu ataupun di daerah Kalimantan, kebanyakan menceritakan hikayat. Kalau di Jawa dikenalnya sebagai babat. Yang kedua adalah historiografi kolonial. Historiografi kolonial adalah sebuah penulisan sejarah dengan menonjolkan peran bangsa Belanda dan memberikan aspek politik ekonomi demi kepentingan kolonial. Jadi penulisan kolonial ini ya tentu terjadi pada masa kolonial. Nah, tujuannya apa kolonial ini menulis sejarah? Ya tentu untuk menuliskan peranannya dia ketika menjajah di Nusantara, peranannya dia apa. Kemudian lebih menonjolkan aspek politik dan ekonominya, perkembangan ekonomi. Tentu saja tujuan menulis ini ya untuk kepentingan kolonial, untuk kepentingan pencitraan kolonial terhadap penjajahannya, bahwa di dalam penjajahannya kolonial ini berhasil memajukan Indonesia atau Nusantara pada waktu itu. Ciri-ciri historiografi kolonial. Pertama adalah Eropa sentris atau Belanda sentris yang diuraikan secara panjang lebar dan segala aktivitas Belanda. Jadi kalau tadi tradisional itu dia istana, jadi berraja-raja, nah sekarang itu adalah Eropa sentris atau Belanda sentris. Artinya apa? Berarti dalam ceritanya pada masa ini, cerita-cerita sejarah yang dibuat itu mesti mengunggulkan atau memiliki sudut pandang keunggulan terhadap orang-orang Eropa. Jadi mengunggulkan orang-orang Eropa. Berpusat hanya orang-orang Eropa yang diceritakan. Itu artinya Eropa sentris. Kemudian yang kedua, dalam setiap cerita sejarah ini menggunakan sudut pandang bangsa Belanda. Jadi ketika terjadi suatu peristiwa di Nusantara, itu pasti yang digunakan sudut pandang orang-orang Belanda. Contohnya perlawanan Trunojoyo terhadap Belanda di Surakarta. Tentu saja di dalam cerita-cerita di dokumen Belanda, kemudian cerita-cerita dalam bicara Belanda pada waktu itu, sudut pandangnya bagaimana? Sudut pandangnya ya Diponegoro dicap sebagai pemberontak karena dia melawan pemerintah kolonial. Jadi sudut pandang ceritanya itu mengarah ke kolonial. Kemudian yang ketiga, mengabaikan aktivitas rakyat di negara jajahan. Jadi cenderung tidak menceritakan secara detail bagaimana kondisi masyarakat Nusantara di situ atau masyarakat yang terjajah dijajah oleh Belanda waktu itu jarang diceritakan. Maka hanya menceritakan kebesaran mereka, pembangunan yang mereka lakukan, pabrik-pabrik mereka, perkembangan ekonomi mereka itu yang diceritakan. Jarang menceritakan tentang kondisi rakyatnya. Kemudian yang keempat adalah cerita ini dibuat guna kepentingan penguasa kolonial yang tentu untuk mendoktrin, melegitimasi kekuasaannya terhadap masyarakat waktu itu yang belajar. Jadi dilegitimasi bahwa kolonial ini adalah yang berjasa terhadap mereka yang memberikan pabrik-pabrik,
yang mendirikan sekolah, yang memperbaiki jalan, jadi untuk kepentingan kolonial pada waktu itu. Contoh historiografi kolonial ini ada 3 buku, ada yang berbahasa Belanda, ada yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia ada karya Jan Bremen. Jan Bremen ini menulis dalam buku yang sudah diterjemahkan dalam Indonesia, yaitu Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa. Nah, kita lihat dari judulnya saja, ini sudah menceritakan, menggambarkan ini untuk kepentingan kolonial. Jadi kolonial diceritakan bahwa dia memperoleh keuntungan pada masa kerja paksa. Kemudian buku yang kedua adalah Ganis Denis van Nederland Indie. Ini adalah buku pemerintahan di negara Hindia Belanda. Jadi ini ada 6 jilid, dan ini adalah jilid ketiga, Dil 3. Ini adalah jilid kedua. Ini adalah cerita tentang perkembangan pemerintahan di Hindia Belanda. Ada 6 jilid, diterbitkan di Amsterdam oleh Stapel pengarangnya. Kemudian ada Yearboek van Nederland Indie, atau buku tahunan, buku laporan tahunan yang dibuat oleh Gubernur Jenderal pada waktu itu di Nederland Indie. Nederland Indie itu Nusantara atau Hindia Belanda. Jadi buku ini dibuat setiap tahun. Buku kayak angka tahun, kalau sekarang itu ada namanya Jawa Timur dalam angka, seperti itu. Jadi setiap tahun laporan dari semuanya, laporan statistik penduduk, kerjaan, kemudian perkebunan, semuanya ada di situ. Jadi ditulis dalam Yearboek van Nederland Indie. Yang ketiga adalah historiografi nasional. Nah, namanya juga historiografi nasional. Berarti historiografi nasional adalah karya tulis sejarah yang ditulis oleh para sejarawan Indonesia dengan sudut pandang bangsa Indonesia sendiri. Jadi penulisan sejarah pada masa historiografi nasional ini adalah penulisan yang menggunakan sudut pandang bangsa Indonesia untuk kepentingan bangsa Indonesia. Tentu saja karena penulisan ini ditulis rata-rata pada masa awal kemerdekaan hingga mempertahankan kemerdekaan, dari tahun 1945 sampai 1960. Jadi corak tulisannya ini rata-rata sejarah pada waktu itu untuk mengobarkan semangat para pejuang waktu itu. Jadi ketika pejuang membaca cerita sejarahnya, pejuang akan berapi-api, kemudian ingin berjuang bersama waktu itu. Jadi karya tulis historiografi nasional ini rata-rata menurut sudut pandang dari bangsa Indonesia. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah, yang pertama adalah penulisan ini bersifat Indonesia sentris. Kalau tadi ada istana sentris, kolonial sentris atau Belanda sentris, dan yang ini sekarang ini adalah Indonesia sentris. Apa itu Indonesia sentris? Indonesia sentris itu adalah lebih banyak menceritakan peran bangsa Indonesia. Jadi lebih banyak porsinya terhadap bangsa Indonesia. Bangsa lain sedikit, yang banyak adalah bangsa Indonesia. Nah, itu adalah ciri dari penulisan nasional, historiografi nasional. Yang kedua, guna memberikan legitimasi terhadap keberadaan Indonesia yang baru merdeka setelah bertahun-tahun dijajah. Jadi untuk penulisan historiografi ini pada masa nasional ini tujuannya untuk apa? Ya untuk melegitimasi, membuktikan, melegalkan bahwa Indonesia ini ada loh sejarahnya panjang. Jadi untuk melegitimasi bahwa sejarah Indonesia ini benar-benar ada. Ketiga,
Penulisan sejarah diupayakan sebagai alat pemersatu keberadaan bangsa Indonesia dan pengobar semangat bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Jadi dalam penulisan ini diupayakan untuk mempertahankan Indonesia sebagai satu-satunya bukti bahwa Indonesia itu ada. Negara Indonesia itu memiliki sejarah yang panjang dan ketika para pahlawan atau pejuang pada waktu itu membaca buku sejarah, mereka akan terkobar-kobar semangatnya. Ini adalah salah satu ciri khas dari historiografi nasional. Tentu saja bahasanya mungkin cenderung untuk membangkitkan semangat. Ciri selanjutnya adalah setiap peristiwa di masa lalu ini dipandang dari sudut bangsa Indonesia. Jadi apapun yang terjadi di masa lalu sebelum Indonesia merdeka, ketika menulis atau dituliskan kembali itu mesti dari sudut pandang Indonesia. Contohnya tadi jika menurut Belanda historiografi kolonial Trunojoyo itu memberontak, tapi di sudut pandang Indonesia Trunojoyo ini adalah pahlawan karena beliau melawan Belanda. Jadi sudut pandang dalam suatu peristiwa di masa lalu itu menggunakan sudut pandang Indonesia. Yang kelima adalah memanfaatkan rekonstruksi dari sumber kolonial dan tradisional untuk menciptakan penulisan sejarah yang berorientasi untuk kepentingan nasional. Jadi, di dalam menulis sejarah pada masa historiografi nasional ini, sumber yang digunakan ini dua. Tidak hanya kolonial, tetapi juga sumber tradisional. Ini untuk menguatkan menciptakan penulisan sejarah yang berorientasi untuk kepentingan nasional. Jadi untuk kepentingan nasional tidak hanya sumber dari kolonial saja, karena kalau kolonial saja nanti akan subjektif. Saja karena sumbernya itu sudut pandangnya berbeda, maka ditambahkan sumber dari tradisional untuk mencapai objektivitas, sehingga orientasi dalam penulisan ini untuk kepentingan nasional. Nah, contoh historiografi nasional seperti buku karangan A.H. Nasution itu ada 3 jilid sekitar perang kemerdekaan Indonesia 1, 2, dan 3. Ini menceritakan tentang pengalaman Jenderal Besar A.H. Nasution dalam peperangan menghadapi Belanda dan beberapa pemberontakan ketika tahun 1945 sampai 1949. Kemudian ada buku yang kedua, tetap karangan dari Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, judulnya adalah Memenuhi Panggilan Tugas. Kemudian ada buku yang berjudul Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia. Nah, ketiga buku ini memiliki ciri khas yaitu historiografi nasional, karena dalam ceritanya itu tentu saja objektivitas sudut pandangnya itu untuk kepentingan nasional, untuk sudut pandangnya pun sudut pandang Indonesia sentris. Yang terakhir adalah historiografi modern. Nah, historiografi modern ini telah muncul atau terlahir setelah diselenggarakannya seminar sejarah tanggal 14 sampai 18 Desember tahun 1957 di Yogyakarta. Jadi historiografi modern ini menjadi historiografi atau penulisan standar penulisan sejarah yang berlaku hingga sampai saat ini. Nah, ini historiografi modern ini diawali sejak tahun 1957 setelah seminar sejarah di Yogyakarta. Nah, siapa pencetusnya sebenarnya historiografi modern ini? Historiografi modern ini dicetuskan atau diinspirasi oleh penulisan historiografi modern di Indonesia ini memang diinspirasi oleh
Profesor Sartono Kartodirjo dari Universitas Gadjah Mada. Nah, dalam pemikiran beliau bahwa historiografi di Indonesia ini harus bersifat komprehensif atau menyeluruh. Jadi historiografi modern ini adalah sebuah penulisan sejarah yang lebih mengutamakan pemahaman sejarah yang objektif dan komprehensif atau menyeluruh dengan mengembangkan sifat kekritisan dalam setiap penulisannya. Jadi tidak serta-merta berpandangan sudut Indonesia sentris dan semua dibetulkan, dibenarkan, tetapi dalam penulisannya sejarah ini harus bersifat kritis dan menyeluruh. Artinya dalam mengkaji suatu peristiwa ini tidak hanya dalam satu sudut pandang Indonesia saja atau Belanda saja atau istana saja, tetapi secara menyeluruh ke semuanya dari berbagai sudut pandang. Dan harus mengembangkan sifat kekritisannya, harus kritis tulisan ini. Ini adalah dasar dari historiografi modern. Apa ciri-ciri dari historiografi modern ini? Pertama adalah berusaha mencari kebenaran dalam sejarah yang bersifat objektif dan komprehensif. Jadi penulisan sejarah itu tidak hanya melihat untuk kepentingan nasional saja, tetapi harus berusaha untuk mencari kebenaran dalam sejarah sehingga bersifat objektif, tidak bersudut pandang tertentu, condong ke A, condong ke B, objektif, benar-benar apa adanya, ditulis apa adanya bisa di masa lalu, dan komprehensif atau menyeluruh dari berbagai sudut pandang, tidak hanya satu sudut pandang. Kemudian yang kedua, mengutamakan penulisan sejarah dengan menggunakan metode kritis dalam mengkaji setiap peristiwa di masa lalu. Jadi penulisan sejarah ini, dalam penulisan sejarah ini harus menggunakan metode kritis, mengkritisi setiap sumber, mengkritisi setiap peristiwa di masa lalu. Itu yang harus ditekankan. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan ilmu bantu dalam rangka penulisan sejarah yang kritis. Jadi untuk menuju atau menganalisis suatu peristiwa, sejarah harus menggunakan ilmu bantu atau teori ilmu yang lain, misalnya ekonomi, misalnya sosiologi, misalnya geografi, yang semuanya itu dapat membantu untuk menganalisis suatu peristiwa, dari tidak hanya dari satu sudut pandang. Kemudian yang keempat, menggunakan pendekatan multidimensional atau pendekatan ilmu-ilmu sosial dalam kajian sejarah. Jadi, dalam penulisan peristiwa di masa lalu, tidak hanya satu urutan menceritakan aspek itu saja dalam sudut pandang sejarah, tetapi juga menggunakan pendekatan-pendekatan lain, seperti sosiologi, antropologi, mungkin ekonomi, sehingga di dalam penulisan itu bisa mencapai keseluruhan atau komprehensif tadi. Kemudian yang kelima, kajian sejarah tidak hanya berfokus pada orang-orang besar atau raja, melainkan ragam masyarakat kecil yang berperan dalam riset sejarah secara keseluruhan. Jadi dalam penulisannya tidak hanya berfokus pada orang-orang besar, raja, para tokoh pahlawan, orang-orang besar, tetapi juga masyarakat-masyarakat kecil yang tidak pernah terberitakan, seperti petani, kemudian ada bandit, kemudian orang-orang kecil yang termarginalkan atau yang terpinggir, yang jarang diekspos, tetapi di dalam peranannya ternyata juga berperan serta dalam merubah jalannya cerita. Nah, contoh historiografi modern seperti pemberontakan petani Banten tahun 1888 karya Prof. Sartono Kartodirjo, atau buku Apanase dan Bekel, Perubahan Sosial di Surakarta tahun 1830 sampai 1920, karangan dari Prof. Soehartono, atau karya dari Anton Lukas yang berjudul Peristiwa Tiga Daerah.
revolusi dalam revolusi. Ketiga karya ini merupakan salah satu contoh historiografi modern dengan pendekatan baru dalam penulisan sejarah yang lebih mengutamakan pendekatan multidimensional dengan bantuan ilmu-ilmu sosial. Demikian video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.